Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendidik, para guru, para pengajar, para orang tua, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang kebaikan dan agama ini kepada para sahabatnya yang patut kita contoh. Kita masuk pada bab yang ke-15 atau seri yang ke-15 dari prophetic teaching ini. Bahwasanya salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, adalah beliau mengajarkan sesuatu, menginformasikan sesuatu dengan menggunakan ilustrasi gambar atau yang sejenisnya kepada para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berikut ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, bahwasanya mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah menggambar sebuah garis untuk kami, kemudian bersabda, "Ini adalah jalan Allah." Dari garis ini kemudian beliau menarik beberapa garis ke kanan dan ke kiri. Lalu beliau bersabda, "Ini adalah beberapa jalan." Maka Yazid, seorang perawi hadis, mengatakan yang berbeda-beda. Di setiap jalan ini, lanjut Nabi Muhammad SAW, di setiap jalan ini terdapat syaitan yang menggoda manusia kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerabaikan kamu dari jalannya. Quran surat Al-An'am ayat 153. Maka di sini Rasulullah SAW mengilustrasikan dengan garis yang lurus, kemudian ada garis-garis di kanan dan kirinya, dan itu adalah merupakan jalan-jalan syaitan. Imam At-Tibi menjelaskan ucapan Abdullah bin Mas'ud tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan sebuah garis kepada kami, yaitu maksudnya Nabi menggambarkan satu garis dalam rangka mendekatkan pemahaman kami, para sahabat, terhadap ucapan beliau. Ya. Jadi Rasulullah menggunakan ilustrasi garis gambar. Beliau pun juga mengilustrasikan panjangnya angan-angan manusia di balik pendeknya usia mereka dengan garis pula, dengan ilustrasi. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika Nabi menggambar sebuah bujur sangkar. Kemudian beliau menarik garis lurus melintang di tengahnya hingga keluar dari gambar bujur sangkar tersebut. Lalu beliau membuat garis-garis kecil membujur di sepanjang garis melintang tadi. Setelah itu Nabi bersabda, "Titik ini adalah manusia, dan bujur sangkar ibarat ajalnya yang mengelilinginya atau yang telah mengintainya. Garis melintang yang menembus keluar adalah angan-angannya, sedangkan garis-garis kecil yang membujur ini adalah godaan-godaan duniawi. Jika dia tidak mendapat musibah pada garis yang ini, niscaya dia akan mendapatkan musibah yang menghampiri dari garis yang lainnya.
Jika dia tidak mendapat musibah pada garis yang itu, maka musibah menghampiri pada garis yang lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ilustrasinya adalah sebuah bujur sangkar, kemudian menarik garis yang melintang sampai keluar dari bujur sangkar tersebut, dan kemudian beliau menggambarkan garis-garis yang membujur ke kanan dan ke kiri, dan itu digambarkan sebagai garis-garis yang angan-angan dan beberapa musibah yang menghampirinya. Kemudian Rasulullah SAW juga di dalam hadis yang lain menyebutkan terkait dengan ilustrasi panjangnya angan-angan di balik pendeknya manusia dengan menancapkan 4 batang kayu. Ilustrasinya dengan 4 batang kayu adalah Imam Ahmad dan Imam Al-Baghawi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi pernah bersabda, Nabi pernah menancapkan sebatang kayu di hadapan beliau dan sebatang kayu di samping kayu yang pertama serta kayu yang lainnya agak jauh dari keduanya. Setelah itu beliau bersabda, "Tahukah kalian tentang perumpamaan ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, batang kayu ini yang pertama tadi ibarat manusia, dan yang itu di sebelahnya itu adalah ajalnya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, dan yang ini adalah panjangnya angan-angan yang jauh tadi. Manusia berusaha untuk mengejar angan-angannya, namun ajalnya menjemputnya sebelum angan-angan itu terwujud. Jadi di sini Imam Al-Mula Al-Ali Al-Qari menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu adalah dengan mengibaratkan, menancapkan beberapa kayu tadi, dan kayu yang pertama itu adalah ibaratnya manusia, kayu yang kedua yang dekat itu adalah ibaratnya ajalnya, dan kemudian kayu yang jauh itu adalah panjangnya angan-angan atau panjangnya harapan-harapannya. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengilustrasikan tentang 4 orang wanita mulia yang akan menghuni surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Rasulullah pernah menorehkan 4 garis di atas tanah, lagi-lagi menggunakan ibarat garis. Apakah kalian tahu apa ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda, perempuan penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Jadi ini adalah merupakan metode Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan garis. Di era kita hari ini, kita kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkembangan teknologi. Hendaklah kita juga tidak sungkan untuk menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang disediakan oleh teknologi itu, selama tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, selama tidak dipergunakan atau untuk kemudian mempertampakkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dengan grafik, dengan gambar, dengan ilustrasi, bahkan dengan PowerPoint, dengan multimedia dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sarana-sarana yang bisa membantu tersampaikannya apa yang hendak kita ajarkan kepada murid-murid kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh ilustrasi yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, menginspirasi kita semuanya agar kita senantiasa dalam tuntunan beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.